hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Ubahkan setiap hati kami. Ubahkan hati kami untuk mampu menampung yang bersalah kepada kami. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ubah hati kami Tuhan, ubahkan hati kami. Shalom, saudara yang kasih dalam Kristus. Sungguh suatu kemurahan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bahwa segala pertolongan, kasih, anugerah, kemurahan kami datangnya hanya daripada Allah. Allah Halik yang menciptakan semesta alam. Langit, bumi, laut, seluruhnya Tuhan ciptakan dengan penuh kebijakan. Karena kasihnya juga Allah telah memelihara dengan tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang sungguh baik, Allah yang kasih setianya yang tiada pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru kami rasakan tiap hari. Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya Roh Kudus. Kembali pada pagi hari ini kami Bapa menaikkan syukur kami buat kemurahan, kasih, anugerah, penyertaan Allah sepanjang hari ini, sepanjang minggu-minggu kemarin. Tuhan telah memberkati kami dengan berkat kemurahan Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami ada di dalam rumah-Mu untuk beribadah secara online. Tuhan, kami beribadah di rumah juga Tuhan. Itu adalah karena kemurahan Allah, kasih Allah. Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan dan sucikan kami semua yang hadir di tempat ini dan yang berada di rumah juga Tuhan. Kiranya kuasa Allah saja yang bekerja di dalam kehidupan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih buat para pelayan-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan juga, baik sebagai song leader, baik sebagai singer, baik sebagai pemain musik, demikian juga multimedia Tuhan. Engkau berkati buat alat-alat multimedia yang akan kami pakai Tuhan, untuk kemuliaan Allah semata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kebenaran firman Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami Bapa yang lemah. Engkau berikan kembali kami kekuatan. Yang sedang mengalami kegentaran, kelemahan di dalam kehidupan, Tuhan memberikan jalan keluar, solusi di dalam kehidupan kami. Terlebih yang sedang mengalami sakit pun kami percaya dan rindu bahwa Allah sanggup menjamah dan menyembuhkannya. Supaya dalam segala berkat nama Allah boleh kami puji dan bermuliakan dalam kehidupan kami. Kami juga akan mengikat segala kuasa,
Segala roh yang bukan berasal daripada Allah yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini Bapa, kami ikat, kami patahkan dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya otoritas Allah saja yang menguasai hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, jumpa kembali di ibadah online Gereja Rehoboth Immanuel. Saat ini kita sudah memasuki minggu keempat bulan Juli, semua karena penyertaan Tuhan. Dan saya yakin kita juga bisa melewati hari ini, besok, minggu depan, dan juga kita akan memasuki bulan yang baru. Semua karena Tuhan Yesus yang baik, amin. Seberapa banyak yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya, katakan haleluya. Pada saat ini kita memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Yes, sama-sama kita menari buat Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan. Mari angkat suara kita katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Engkau sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama angkat pujian ini. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, katakan sebab Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama. Katakan terpujilah Engkau Tuhan.
atas kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, Engkau baik, Engkau baik bagiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu setia buat hidup kami Tuhan. Dimanapun Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami pun mau setia melayani, mau setia mengasihi Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, katakan dengan sepenuh hati. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami bayar, ini setiap pernyataan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku mau tetap setia, ku mau tetap mengiring Kau Tuhan, dan sama-sama katakan ku mau melayani-Mu Tuhan. Oh, mengasihi-Mu,
setiap hidup kami. Ini setiap pujian kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kekuatan, perlindungan datang dari Tuhan yang Maha Tinggi. Mari bersatu, bersama-sama bergandeng tangan, menyatukan hati kita untuk berdoa. Percaya, doa mengubah segala sesuatu. Kami mengundang seluruh jemaat Rehoboth Immanuel untuk bergabung dalam Ori Community yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui media Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, kami undang untuk bergabung dalam kebaktian online Smile Kid yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 8 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Bagi yang rindu memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat melalui rekening berikut 176 000 1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Shalom, salam sejahtera Jemaat Immanuel yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini masih bisa beribadah secara streaming online. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita sudah diberkati melalui doa, pujian, penyembahan. Tiba saatnya kita rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama secara streaming online bersama keluarga besar Gereja Rehoboth Immanuel. Kami mengucap syukur Engkau ada bersama kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sembunyikan dia dalam kemuliaan Tuhan, urapi seluruh keberadaannya, urapi mulut lidah bibirnya, urapi setiap firman yang disampaikan, sehingga Tuhan firman Tuhan yang disampaikan penuh dengan urapan Roh Kudus, dan biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam isi hati Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi firman yang hidup, menjadi berkat, menjadi rema bagi kami, baik yang menyampaikan juga bagi yang mendengar. Segenap sidang jemaat boleh kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema Allah berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Ayat bacaan kita dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Doa Bapa kami. Ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat ayat 9, 10, dan 13, demikian saya baca ulang. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di sini kita lihat berbicara tentang Allah yang berada di surga sebagai Bapa kita, Allah yang mempunyai kerajaan dan berkerajaan di surga, Allah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kalau berbicara kerajaan, itu adalah suatu bentuk pemerintahan. Kalau kita berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang suatu inisiatif, suatu ide yang berkenaan dengan kedaulatan, authority, wewenang atau kehendak. Dan juga di dalam kedaulatan itu ada unsur memegang kendali atau mengendalikan. Kedaulatan itu dituangkan di dalam bentuk rancangan, master plan, atau blueprint, atau bentuk hukum atau ketetapan. Dalam hal ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan suatu gambaran tentang kedaulatan. Di dalam Yeremia, di dalam kitab Yeremia diceritakan sebagai berikut. Yeremia pasal 18. Seperti tanah liat di tangan penjunan atau di tangan tukang periuk. Ketika tanah liat itu dibentuk dan rusak, maka tukang periuk atau penjunan itu membentuk kembali tanah liat itu menjadi suatu bejana yang indah, yang baik, sesuai dengan pemandangan dari sang penjunan. Tuhan mengatakan Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup kita, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan Tuhan rindu membentuk hidup kita menjadi sesuatu bejana yang indah, yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kuasa, maka kuasa itu adalah suatu kemampuan untuk mengeksekusi segala rancangan, segala ketetapan, segala hukum yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Artinya Tuhan mampu melakukan segala rancangannya, segala kedaulatannya, segala firman ketetapannya dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan itu bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah berdaulat dan Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Lalu kita lihat ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi Allah menyampaikan kedaulatannya, lalu Allah menyampaikan melalui firman-Nya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan ayat 6, kita ambil contoh ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka jadilah demikian. Dan kita lihat ayat-ayat selanjutnya di mana ketika Tuhan berfirman tentang sesuatu, maka itu jadi. Karena Allah itu berdaulat dan Allah itu berkuasa. Pemazmur mengatakan begini, langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita lihat langit, cakrawala itu sebagai bukti itu adalah pekerjaan Allah dan itu adalah menceritakan tentang kemuliaan Allah. Lalu pemazmur selanjutnya mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu. Jadi langit itu adalah buatan jari-jari Tuhan. Ya, karena Tuhan berdaulat, berkuasa untuk melakukan segala apa yang menjadi kehendaknya. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara, ibu, bapak yang kami kasihi, kedaulatan dan kuasa Allah itu begitu hebat. Kalau kita lihat bintang-bintang di langit, kalau kita mau pergi dari satu bintang ke bintang yang lain, itu membutuhkan waktu ribuan tahun kecepatan cahaya. Artinya begitu besarnya bentangan langit ini, bentangan jagat raya itu. Dan itu adalah bukti kedaulatan dan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam kedaulatan Allah, kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, Allah itu begitu luar biasa. Allah dapat mengendalikan semua ciptaannya yang sudah diciptakan berdasarkan kedaulatan dan kuasa Allah yang luar biasa. Ketika orang Israel dipimpin Musa untuk pergi keluar dari tanah Mesir, setelah mereka mengalami penjajahan selama 350 tahun diperhamba di Mesir, lalu Tuhan membelah Laut Merah, membelah Laut Teberau, dan orang Israel bisa menyeberang di dalam kekeringan menuju ke tanah Kanaan. Lalu selama 40 tahun kita lihat Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan perintahkan awan dan pada siang hari dan tiang api pada malam hari menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Lalu kita lihat ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menghentikan aliran sungai Yordan. Dan di bagian atas katanya meluap terus sampai ke daerah Adam. Dan yang muaranya itu langsung masuk ke Laut Mati. Lalu kita lihat juga ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan, membinasakan bangsa Amori yang menduduki, kalau setelah itu disebut daerah Yehuda, Hebron dan sebagainya. Pada waktu itu Allah memberikan kemenangan yang luar biasa. Allah menghujani orang-orang Amori dengan hujan batu, sehingga yang mati lebih banyak daripada yang mati oleh hujan batu lebih banyak daripada yang mati oleh pedang orang bangsa Israel. Dan kita lihat pada saat itu, karena kemenangan peperangan itu terus diraih oleh Yosua dan bangsa Israel, pada waktu itu
Hari sudah mau malam, harus sudah mulai senja. Tetapi pada waktu itu Tuhan menghentikan matahari di Gibeon dan menghentikan bulan di atas lembah Ayalon. Jadi begitu luar biasa. Ya, Tuhan sanggup mengendalikan semua ciptaannya. Sampai matahari dan bulan bisa di stop oleh Tuhan. Luar biasa kedaulatan dan kuasa Tuhan. Dan kita lihat pada zaman Elia, ketika waktu itu orang Israel menyembah Baal dan Asyera, Tuhan sangat marah pada waktu itu. Lalu melalui Elia, Tuhan menghentikan hujan dan embun selama 3 tahun. Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan banyak melakukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kedaulatannya yang luar biasa di dalam kehidupan bangsa Israel. Lalu kalau kita maju ke perjanjian baru, di mana kita lihat Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai anak Allah yang berdaulat atas alam. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Kita lihat air tawar menjadi air anggur pada perjamuan nikah di Kana. Lalu kita lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air di Tasik Galilea. Lalu Tuhan Yesus menghentikan badai, angin sakal dan gelombang yang sangat dahsyat. Hanya dengan cukup mengatakan diam, teduhlah, maka badai dan gelombang itu tiba-tiba reda. Lalu Tuhan Yesus ketika berjalan dengan murid-muridnya dan Tuhan melihat sebuah pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan Yesus mengatakan, terkutuklah pohon ara ini. Maka pada waktu itu juga pohon ara itu layu dan menjadi kering. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus itu sebagai master, bisa disebutkan master nelayan. Suatu hari murid-murid menjala ikan. Sepanjang malam mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu pada siang harinya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Murid-muridnya berkata, murid-murid yang kehidupannya sebagai nelayan, yang mereka berpengalaman banyak tentang menjala ikan. Mereka mengatakan, sudah sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Dan memang saudara, ibu, bapak yang kami kasih, kalau menjala ikan atau menangkap ikan itu biasanya pada malam hari, di mana ikan akan berkumpul. Tetapi ternyata apa yang mereka alami tidak sesuai dengan sesuatu kebiasaan. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus menyuruh mereka menjala ikan pada siang hari, yang bukan pada waktunya untuk menjala ikan. Tetapi murid-murid mengatakan, karena Tuhan yang menyuruh, maka kami akan lakukan. Dan mereka menebar jala di sebelah kanan perahunya, dan ternyata mendapatkan ikan yang begitu banyak sehingga jala mereka hampir koyak, dan mereka perlu memanggil perahu temannya untuk berbagi ikan itu. Tuhan Yesus luar biasa. Lalu kita lihat pada satu peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang bisa mendapat makanan dan kenyang, dan meninggalkan sisa 12 bakul. Lalu pada peristiwa yang lain, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, laki-laki saja, hanya dengan 7 ketur roti dan beberapa ikan. Lalu mereka semua makan dengan kenyang, dan mereka menyisakan 7 bakul roti dan sisa ikan. Dalam hal yang lain, pernyataan kedaulatan dan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang pada saat itu, termasuk murid-murid. Berbagai hal penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Demam yang diderita oleh mertua Simon Petrus disembuhkan. Lalu yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang buta melihat. Orang yang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Orang yang timpang dan lumpuh bisa berjalan. Dan orang kusta ditahirkan.
Lebih dari itu, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, di antaranya yaitu pemuda dari Nain, lalu Lazarus, lalu anak Yairus, dan yang lainnya. Dan Tuhan Yesus berkuasa mengusir setan. Di dalam Matius pasal 8 ayat 16 dikatakan, pada suatu waktu sore hari banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang sakit, orang dirasuk setan, orang sakit disembuhkan, dan dikatakan banyak sekali orang yang dirasuk setan dibawa kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Lalu pada peristiwa lain kita melihat ada 2 orang yang kerasukan setan di pekuburan di Gadara, Tuhan Yesus sembuhkan. Lalu juga yang kerasukan setan di Gerasa, yang dirasuk oleh begitu banyak jumlah setan yang sehingga dinamakan legion. Pada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan dengan luar biasa. Dan setan-setan itu datang bertekuk lutut mengatakan, "Ya anak Allah, kenapa engkau datang saat ini? Belum waktunya. Apakah engkau mau menghukum aku?" Kata setan-setan. Setan tahu siapa Tuhan Yesus yang berdaulat itu. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, karena engkaulah Allah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Saudara, kalau suatu kedaulatan disertai kuasa tapi tanpa disertai kemuliaan, maka kedaulatan, kuasa itu akan melakukan suatu pemerintahan yang otoriter, sesuatu pemerintahan yang zalim, yang semena-mena, suatu oligarki, artinya hanya mementingkan segolongan kecil saja. Ya. Seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa pemerintah dunia ini menjalankan atau memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, atas rakyatnya. Tetapi kata Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan Yesus yang punya kuasa, dia mengatakan, mengajar kepada murid-muridnya, ya, kalau kamu ingin menjadi besar, kalau kamu ingin menjadi terkemuka, ya, kamu tidak perlu dengan melakukan tangan besi, dengan kekerasan, tetapi justru kamu harus dengan kasih melayani sesama, menjadi pelayan, menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, kata Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi kedaulatan, kuasa yang disertai dengan kemuliaan itu ada didasari oleh unsur kasih yang besar. Artinya di situ terjadi kepedulian, terjadi penebusan, terjadi pembelaan, pemeliharaan, pemberkatan atau memberkati dan menyertai, selalu hadir. Ya. Allah memang Allah merancangkan hal-hal yang baik, yang terbaik buat kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu jauh di atas rancangan kita. Bahwa jalan-jalan Allah itu jauh di atas jalan-jalan kita. Dan Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, dan rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi di dalam kedaulatannya, dalam kuasanya, di dalam kemuliaannya, Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik buat kita. Dan dikatakan tadi, Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita. Begitu spesifik untuk setiap orang. Tuhan begitu luar biasa. Ya. Saudara, di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-5a, saya akan baca bagaimana Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, penuh kemuliaan, itu memperlakukan bangsa Israel. Tuhan menyatakan kasih-Nya.
Dan itu juga dilakukan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Lalu ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab, kata Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel itu sebagai pernyataan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, dan itu pun menjadi milik kita. Dikatakan kita milik kesayangan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Tuhan selalu hadir, ada buat kita. Tidak usah takut, Tuhan melindungi ketika melewati air, melewati api. Semua tidak akan menyakitimu, semua tidak akan membinasakanmu. Tuhan itu luar biasa di dalam kuasa, di dalam kedaulatan dan kasih-Nya kepada kita. Lalu kita kembali tadi, engkaulah yang mempunyai kuasa dan engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu dinyatakan bagi hidup kita di dalam hal apa? Kalau kita baca kembali doa Bapa kami dikatakan begini, ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi berarti Tuhan itu berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan mengasihi kita untuk memberi makanan kita setiap hari. Dan ini berkenaan, bercerita atau menggambarkan berkenaan dengan segala hal-hal kebutuhan jasmani kita. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, usaha, pekerjaan, dan relasi. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak layak seorang yang tidak bekerja untuk mendapat makanan. Ya. Jadi setiap orang harus bekerja, dan menurut Ulangan pasal 28, usaha pekerjaan kita itu bagian kita yang mengerjakan, dan bagian Tuhan adalah memberkati, dan itu untuk kebutuhan hal-hal jasmani kita, untuk makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya. Seperti Tuhan memberikan gambaran di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kepada orang-orang yang menyertainya, yang mengikutinya, Tuhan mengatakan, lihat, burung pipit yang dijual 2 ekor 1 duit, tidak ada satupun yang boleh jatuh ke tanah di luar kehendak Allah. Dan rambut kepala pun terhitung oleh Allah. Jadi Allah itu begitu berdaulat, begitu berkuasa, begitu mengasihi kita, sehingga hal-hal yang begitu kecil, begitu detil, sampai jumlah rambut kepala kita, Tuhan tahu jumlahnya. Lalu Tuhan mengatakan begini, lihat burung-burung di langit. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan dalam lumbung, tetapi Tuhan peliharakan mereka, dan mereka terus diberi makan setiap hari. Dan lihat, bunga bakung di ladang. Dia tidak menenun, dia tidak memintal, dia tidak menenun, tetapi Tuhan mendandani bunga bakung begitu indah. Salomo di dalam kemegahannya, kata Tuhan, tidak didandani seperti indahnya bunga bakung. Padahal bunga bakung itu atau bunga rumput itu yang hari ini ada dan besok tidak ada.
Tuhan mengatakan, oleh sebab itu kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bertanya apa yang akan kita makan hari ini, apa yang akan kita minum hari ini, apa yang akan kita pakai hari ini. Tetapi kata Tuhan, semua sudah disediakan Allah. Allah berdaulat, Allah berkuasa, tidak usah takut, tidak usah khawatir, kata Tuhan. Tuhan akan terus jagai, Tuhan akan peliharakan, mencukupkan setiap hari apa yang kita butuhkan. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Jadi Allah berjanji akan memelihara kita. Allah akan memelihara kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lalu dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kata Tuhan itu dapat melakukan di dalam kedaulatan dan kuasanya, di dalam kasihnya, untuk memberi lebih banyak, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan. Dan itu sudah ternyata dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Lalu kita lihat yang kedua. Dalam hal apa lagi? Tadi hal kebutuhan jasmani. Dikatakan Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, mencukupkan di dalam kasih-Nya segala kebutuhan jasmani. Lalu yang sangat penting, yang kedua adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Tetapi dikatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 6a, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa. Jadi kita tidak usah takut. Dosa ini, pengampunan dosa ini bersangkut paut dengan keselamatan jiwa kita. Di dalam kasih-Nya Tuhan berinisiatif, seperti ayat yang begitu kita sudah familiar, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu atau demikiannya, begitu Allah mengasihi isi dunia ini, mengasihi kita semua manusia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk mati buat kita semua, untuk menyelamatkan kita semua, buat kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan demikian, kita diampuni dosanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Allah menyediakan pengampunan. Tuhan Yesus itu bisa mengampuni dosa, tetapi Tuhan mau supaya kita merespon pengampunan itu dari Tuhan, ya, sehingga kita akan beroleh pengampunan, kita beroleh anugerah dari Tuhan. Karena dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk kita semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Allah mengatakan, sebab upah dosa itu maut. Jadi kalau dosa kita tidak diampuni, maka kita akan mati di dalam kekekalan. Tetapi karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, itu ada pengampunan dosa. Ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sesuatu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah mendapat pengampunan dosa. Sesuatu hal yang penting bagi kita adalah penebusan dari Tuhan. Kematian kita ditebus oleh Tuhan di dalam kematian Tuhan Yesus.
Ya, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dikatakan terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi tadi kita sudah lihat di dalam kedaulatan, kuasa, dan kemuliaan Allah dan kasih Allah, Tuhan menjamin segala keperluan kebutuhan jasmani kita. Lalu yang kedua dikatakan Tuhan menjamin keselamatan jiwa kita. Karena itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dikatakan di sini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara, ibu, bapak yang kami kasih dalam Tuhan, hidup manusia tidak terlepas dari masalah. Hidup manusia tidak terlepas dari pencobaan. Hidup manusia tidak terlepas dari ujian. Ya. Tetapi Allah mengatakan, Allah berjanji dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b, dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika kita dalam masalah, dalam ujian, dalam pencobaan, Tuhan berjanji sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita, sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kita. Seperti tadi di depan dikatakan, Allah selalu hadir, Allah selalu ada buat kita di dalam kedaulatan dan kuasa dan kasih-Nya. Lalu firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi ada solusi, ada jalan keluar Tuhan siapkan buat kita. Karena kasih Tuhan, karena kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, menyertai kita. Tapi di samping itu Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan mengatakan, ya Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi tadi dikatakan ketika kita dicobai, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Dan ketika kita dicobai, Tuhan akan membukakan jalan keluar, membuat jalan keluar buat kita. Tetapi kata Tuhan, jangan kita itu jatuh di dalam pencobaan. Ya, kata Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena dikatakan roh memang penurut roh kita ini, tetapi daging ini lemah. Karena firman Tuhan mengatakan kita sering dicobai melalui keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, kata Tuhan. Ya. Dan saudara, ibu, bapak yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca dari Yeremia pasal 33 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka atau kepada kita kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka, atau akan memberikan, akan melimpahkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi kata Tuhan, kita tidak usah takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan mendatangkan kepada kita itu kesehatan dan kesembuhan. Dan dikatakan Tuhan juga akan memberikan
kepada kita penyembuhan, lalu dikatakan juga Tuhan akan melimpahkan kepada kita kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan, di dalam kedaulatan, dalam kuasa, dalam kemuliaan Tuhan, itu didasari kasih, di mana Allah begitu peduli akan kita, di mana Allah begitu memeliharakan kita, membela kita, selalu hadir dalam setiap waktu kita, dan siap menolong, siap membuka jalan buat kita, dan Tuhan selalu sedia memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali diberkati oleh firman Tuhan, bahwa Allah memiliki kedaulatan, memiliki kuasa, memiliki kemuliaan yang didasari kasih yang besar kepada kami umat manusia, juga terlebih kepada kami umat-Mu, anak-anak tebusan Tuhan. Kami yang sudah dipanggil, dipilih, diberi anugerah iman dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau terus peduli akan kami. Engkau hadir, Engkau memelihara, menopang hidup kami. Engkau Tuhan membela kami, dan Engkau terus memberkati hidup kami, baik untuk kesehatan kami, baik untuk segala kebutuhan jasmani kami, baik Tuhan terlebih sesuatu yang lebih penting adalah pengampunan dosa, penebusan jiwa kami, dan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam kematian Tuhan Yesus dan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan iblis. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika kami di dalam masalah dan pencobaan, Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak membiarkan kami dicobai lebih daripada kekuatan kami, tetapi Tuhan juga mengingatkan kami, penyertaan Tuhan ada, kedaulatan kuasa Tuhan menyertai kami, kasih Tuhan menyertai kami, untuk kami boleh berjaga-jaga supaya kami jangan masuk ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Engkau sangat baik, dan Kau berjanji Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan, bahkan Tuhan akan melimpahkan berkat buat kami, dan Tuhan akan melimpahkan kepada kami kesejahteraan dan keamanan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih. Puji Tuhan, Shalom saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita menguatkan, meneguhkan iman kita. Sebentar kita juga akan beri berkat khusus yang sudah Tuhan sediakan buat kita melalui perjamuan kudus. Saya harap saudara yang mempersiapkan masing-masing, ya yang mempersiapkan roti, kalau tidak ada bisa diganti dengan potongan crackers, dan air anggur. Ya, kalau tidak ada bisa diganti dengan sirup merah atau dengan air teh. Mari sebelumnya kita akan sama-sama naikkan satu pujian. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami diberkati oleh Tuhan, baik setiap pujian penyembahan, juga kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan kembali menerima perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan, ketika kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami memberitakan kematian Kristus.
sampai Tuhan datang kembali. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami menerima perjamuan kudus, kami diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan buat kehidupan kami. Tuhan sudah mau menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kami Tuhan. Biar kami boleh senantiasa mengingat semua kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, membuat hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, membuat hidup kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita pegang roti dan kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Roti yang saudara pegang yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang rela dianiaya, rela disiksa, rela dipaku di kayu salib. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur. Anggur yang sudah pegang yang melambangkan darah Kristus. Darah Kristus yang rela dianiaya, disiksa. Darah Kristus yang tercurah sampai ketika dia mati di kayu salib. Ketika lambungnya ditusuk dengan tombak, mengalirlah darah itu. Itu semua dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sesudah makan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kita semua sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara, kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah Kristus. Roti yang kami makan, yang melambangkan tubuh Kristus, ketika masuk di dalam tubuh kami, tubuh Kristus itu menjadi satu bersama dengan tubuh kami Tuhan. Air anggur yang kami minum, ketika kami minum, itu akan masuk dalam tubuh kami menjadi satu. Darah Kristus itu menjadi satu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja di dalam tubuh kami. Sehingga yang lemah, yang letih lesu Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan bangkitkan kembali semangat kami Tuhan. Bangkitkan kembali iman kami Tuhan. Supaya kami tetap memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang saat di dalam keadaan sakit berbaring atau di rumah atau di rumah sakit, kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang sudah menjamah kami. Biru-biru yang akan menyembuhkan dan memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka bisa sehat, pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara online. Dalam setiap rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati dalam setiap mata usaha pencaharian mereka. Yang bekerja, yang berdagang, berwira swasta, maupun sebagai ibu rumah tangga. Juga anak-anak kami yang masih studi Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan mencukupi apa yang mereka butuhkan, perlukan, terlebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara mereka semua sehingga tidak akan kekurangan. Mereka tidak akan kekurangan, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka semua.
yang sedang menghadapi masalah pergumulan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah pekerjaan, juga masalah apapun Tuhan. Mari Tuhan buka jalan. Tuhan berikan jalan Tuhan yang terbaik, sehingga mereka semua bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Ajar kami semua tetap berharap kepada Tuhan. Ajar kami semua tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Khususnya dalam keadaan pandemi seperti saat ini Tuhan. Kepada siapa kami berharap? Kepada siapa Tuhan kami andalkan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati buat pemerintahan kami, Presiden Bapak Jokowi bersama wakil, para menteri Tuhan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, semua yang bekerja untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan tubuh yang sehat, Tuhan berikan hikmat buat mereka semua Tuhan. Sehingga mereka semua bisa bekerja, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini. Kami percaya itu karena Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi, Tuhan berikan hikmat buat mereka. Tuhan menjaga, memberikan tubuh yang sehat kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa kami akan melalui pandemi ini Tuhan. Dan bahwa semua bangsa kami akan bisa melewati semua ini Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari-hari berikut di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan saya memimpin dan menyertai. Terima kasih setiap berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami sepanjang hari ini. Kami terima dan penuh ucapan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur kami berikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekarang sudah kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.